Dan ketika sudah sampai di alamat itu, ini rumahnya. Begitu lihat rumahnya begini, gue langsung punya pikiran apa? Pas diajak ke belakang ada kolam renang. Pas masuk ke ruang tamu, ini ruang tamu. Pas lewat di depan garasi mobilnya ada ini. Pas lihat belakangnya ada ini. Sebelahnya ini kata Masya Allah, ini menunjukkan saya nggak punya. Begitu melihat semuanya, kita punya kesimpulan beliau sekarang jadi orang sukses. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada nggak orang yang hidupnya kaya-kaya seperti tadi, segalanya ada, segalanya tercukupi, bahkan dia dikaruniai oleh Allah umur sampai 70 tahun, hidup kaya-kaya, tapi pada saat meninggal di tempat maksiat dalam keadaan sedang bermaksiat. Ada nggak ya? Kalau ada, kira-kira beliau orang yang sukses nggak? Bukan kaya raya sampai matinya. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah bukan sukses? Sukses duniawi dalam keadaan sublim. Saya bandingkan ada orang namanya Pak Miftahul Arifin. Beliau ini orangnya miskin, Bu. Rumahnya juga seperti ini. Beliau dikaruniai umur 65 tahun, nggak pernah beranjak dari yang namanya miskin. 65 tahun. Bahkan pada saat beliau meninggal dalam keadaan sangat miskin. Tapi waktu beliau meninggal, itu meninggalnya dalam keadaan sujud, salat ba'diyah isya. Meninggal dalam keadaan sujud. Beliau orang sukses atau gagal? Sukses. 65 tahun miskin kok sukses. Berarti kalau begitu kita melihat ternyata suksesnya manusia itu ditentukan kapan? Ditentukan waktu sakaratul maut. Inilah sebenarnya hakikat dari kesuksesan. Umur yang panjang ini kesuksesannya ditentukan waktu sakaratul maut. Yang sakaratul maut itu berlangsung hanya beberapa detik atau beberapa menit saja. Tapi disitulah ditentukan kesuksesan hidup manusia. Kalau mati dalam keadaan maksiat, seberapapun kata orang dia sukses sepanjang hidupnya, begitu dia mati su'ul khatimah, orang menyebutnya gagal. Berarti sebenarnya sukses mulia itu adalah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira besok kita meninggalnya su'ul atau husnul? Ini doa atau keyakinan? Doa. Berarti nggak yakin? Doa dalam keyakinan atau yakin dalam doa? Yakin dalam doa. Dua-duanya beneran ya. Apa dasar yakinnya ibu bahwa besok ibu mati husnul khatimah? Kan harus ada dasarnya. Mau kita buktikan dasar husnul khatimahnya ibu nanti? Kalau betul ibu-ibu yakin akan husnul khatimah, yakin akan husnul khatimah, berarti kan ibu pengen sekali husnul khatimah, betul? Kalau nanti malam gimana ibu? Siap nggak siap? Harus siap. Kalau
nanti malam jangan dulu. Nah, itu tandanya yakin atau masih ragu? Ragu. Karena kalau yakin husnul khotimah ditawarin nanti malam, maka jawabnya jangan nanti malam lah, kalau sore gimana? Itu kalau yakin. Mendingan nanti malam atau nanti sore? Enggak, dua-duanya. Nah, berarti sebenarnya doa-doa kita belum sampai pada tingkat yakin. Mudah-mudahan sepulang dari pengajian ini kita yakin insya Allah. Ya Allah, kapanpun ajal datang menjemput kami, insya Allah ya Allah, kami akan menyambut dengan penuh rasa syukur. Betul nggak? Kematian itu disambut dengan syukur. Kenapa harus ada seharusnya? Kematian itu diiringi dengan datangnya malaikat maut, malaikat Israel. Malaikat Israel datang ke kita itu untuk maksud baik atau maksud buruk? Nah, kalau maksud baik, kenapa kita takut? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan hidup kita. Kata banyak orang, hidup itu perjalanan. Nah, kita ingin lihat sejenak selama ini perjalanan hidup kita seperti apa. Yang namanya perjalanan itu kan pasti mengenal dari dan ke. Ke itu berarti menuju. Tidak akan mungkin ada perjalanan tanpa dari, tanpa ke. Harus ada dua-duanya. Kalau ada dari tapi tanpa ada ke-nya, itu berarti namanya apa? Perjalanan dari Muntilan ke-nya nggak jelas. Ini berarti orang lagi apa? Kabut. Minggat. Orang minggat kan darinya jelas tapi ke-nya Tidak jelas. Ada nggak orang yang hidupnya minggat nih? Atau ke-nya jelas, darinya nggak jelas, nggak mungkin juga. Nah, kalaulah hidup itu adalah perjalanan dan perjalanan itu mengenal dari dan ke, menuju, berarti darinya mana, menujunya kemana? Nah, jawabannya adalah dari fitrah menuju hidup. Inilah hidup, perjalanan dari fitrah ke fitrah. Kok bisa dari fitrah ke fitrah? Ya, memang faktanya begitu. Bukankah kehidupan kita itu dimulai dari lahir? Nah, waktu kita lahir kan kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya suci. Jadi dulu waktu kita lahir itu keadaan kita suci. Keadaan kita suci. Terus setelah kita lahir kan kita berjalan sesuai dengan umur, sesuai dengan usia, hingga akhirnya sampai di titik akhir perjalanan hidup. Namanya apa? Mati. Nah, matinya kita itu mati apa? Mati fitrah. Fitrah mati. Kenapa fitrah mati? Karena kan kita ingin pada saatnya kita mati dalam keadaan bersih. Tidak ada dosa, tidak ada maksiat yang kita bawa pulang ke akhirat. Betul Ibu? Siapa orangnya yang ingin mati membawa dosa? Berarti waktu kita matinya harus dalam keadaan suci. Udah taubat, udah tinggalkan masa lalu yang penuh dengan dosa, hidup dalam suasana yang penuh dengan kebaikan, terus mati kan insya Allah matinya mati fitrah. Nah, fitrah mati inilah yang kemudian kita sebut dengan husnul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan bersih kan insya Allah matinya husnul khotimah.
matinya husnul khatimah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita bicara soal husnul khatimah. Kata husnul khatimah, walaupun itu sebenarnya menunjukkan keadaan akhir kematian seseorang, tapi kan sering dipakai juga untuk hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kematian. Contoh, ada anak kuliah. Kalau kuliah kan akan ada masa akhirnya, betul nggak? Selesai kuliah, wisuda, IPK-nya 4, nilainya semuanya A. Orang menyebut dia mengakhiri pendidikannya dengan husnul khatimah. Wah, dia kuliah di kampus itu husnul khatimah. Apa tandanya? Dia dapat titel dengan nilai yang sangat tinggi. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau nanti husnul khatimahnya kita itu juga sangat bergantung pada darajatul hayati, derajat kehidupan. Jadi kalau di dunia sekolah mengenal titel, maka di sekolah kehidupan juga ada titelnya, namanya darajatul hayati. Yang menyematkan titelnya siapa? Allah. Kalau titel yang dibikin manusia kan ada macam-macam, ada S apa, ada SAG, SPSI, SKN, yang bisa diminum ST, sarjana teknik. Itu kan titel yang dibuat oleh manusia. Dalam kehidupan ini Allah juga punya titel yang Allah akan sematkan kepada manusia yang memang sudah mencapai derajat kehidupan ini. Apa contoh titel yang disematkan oleh Allah? Ada titel namanya Al-Abrar. Orang kalau dalam hidupnya sudah mencapai derajat Al-Abrar terus meninggal, insya Allah meninggalnya husnul Khatimah. Siapa yang dapat gelar Al-Abrar itu? Kalau di Quran itu betul-betul ini jaminan siapapun yang meninggal dalam keadaan statusnya sebagai Al-Abrar pasti husnul khatimah. Kenapa jaminan husnul khatimah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doanya ke kita. Di surat Ali Imran ayat 192 seingat saya. Di bagian akhirnya, dari awal ke Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami ya Allah bersama al-abrar. Matikan kami. Allah sampai ngajarin doanya, matikan kami bersama al-abrar. Berarti mati sebagai al-abrar. Berarti kalau kita meninggal dalam keadaan status kita al-abrar, insya Allah husnul khatimah. Siapa al-abrar itu? Al-abrar adalah orang yang melakukan amal kebaikan, di mana dia melakukan amal kebaikan itu dasarnya cinta ke Allah. Cinta ke Allah. Salah satu yang disebutkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang kalau kita bisa melakukannya insya Allah kita al-abrar. Apa itu? Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Menggunakan kata birru. Birru itu perbuatannya, berbakti kepada orang tua. Orangnya disebut al-abrar. Jadi siapapun orangnya yang bakti betul kepada orang tua terus meninggal, insya Allah husnul khatimah. Bakti kepada orang tua.
Dasar baktinya karena cinta. Karena cinta kepada orang tua. Cinta bukan karena orang tua saya bagaimana. Cintanya itu karena beliau orang tua. Jadi walaupun mungkin orang tuanya kurang baik, tapi sebagai anak tetap bakti kepada orang tua. Karena saya tidak melihat seperti apa orang tua, yang jelas beliau orang tua saya dan saya anaknya. Saya tidak punya pilihan yang lain selain bakti kepada keduanya. Itu berarti kita sudah menjadi anak. Maka sering dikatakan orang tua adalah pintu surga yang paling dekat. Apalagi gelar yang dijanjikan akan membuat seseorang husnul khatimah. Derajat hidup bernama Muslim. Muslim bukan dalam arti orang Islam, bukan. Tapi Muslim dalam artian orang yang hidupnya itu betul-betul pasrah, menyerah ke Allah. Pasrah, menyerah ke Allah. Semuanya menerima apa saja yang sudah diberikan oleh Allah. Disuruh ya taat, dilarang taat, dikasih takdir baik, dikasih takdir tidak baik, diterima dengan hati yang lapang, itu berarti Muslim. Nah, orang kalau meninggal dalam keadaan seperti ini maka insya Allah husnul khatimah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala malah sudah berpesan, ibu, besok kapanpun ibu mati, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Muslim. Apa ayatnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Baqarah ayat 100, Ali Imran ayat 102. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim. Sudah Muslim belum? Insya Allah. Kalau insya Allah masih bisa mengeluh nggak? Kalau masih bisa mengeluh itu tandanya belum Muslim. Muslim kan pasrah kepada Allah, menerima dengan hati yang lapang apapun yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada perjalanan hidup. Jadi sebenarnya perjalanan hidup ini kan perjalanan menuju husnul khatimah. Maka berdasar apa yang tadi kita sampaikan, perjalanan hidup menuju husnul khatimah adalah perjalanan menggapai derajat hidup yang lebih tinggi. Dan derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali. Tinggal kita milih mau jadi yang mana. Sama dengan anak-anak kita, mau jadi sarjana apa kan terserah. Kita juga sama, Allah memberikan banyak sekali pilihan. Kalau mau jadi al-abrar, jadilah al-abrar. Kalaulah jadi muslim, ya silakan jadi muslim. Tapi kalau pengen jadi yang lain, Allah memberikan banyak pilihannya. Mau sebagai sholih, sholihah, siddiq, muhsin, mukhlis. Ini beberapa derajat hidup yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita sebelum ajal datang, pastikan di antara sekian banyak derajat kehidupan ini ada pada diri kita. Terus bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan derajat hidup ini? Caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan panduannya kepada kita. Wonten surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayatnya panjang, ini di bagian tengah hampir akhir. Yarfa'i meninggikan siapa? Allah meninggikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah tinggikan orang-orang yang beriman minkum di antara kalian
Walladzina, dan orang-orang yang utul ilma, mendapatkan ilmu. Allah tinggikan darajatin, beberapa derajat. Darajatin inilah yang kita sebut sebagai darajatul ayat. Allah tinggikan. Berarti berdasar ayat ini Allah meninggikan derajat seseorang itu pakai apa ya? Iman dan ilmu. Maka inilah yang kita katakan bahwa sukses mulia itu dengan mulianya iman dan ilmu. Dan sukses mulia itu adalah ketika kita sudah menyandang satu di antara sekian banyak gelar kehidupan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelarnya apa? Sebenarnya terserah Allah. Yang penting adalah kita betul-betul memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan darajatul hayat, yaitu iman dan ilmu. Keduanya sebenarnya sudah ada belum pada diri kita? Iman ibu sudah punya? Sudah dari lahir bahkan. Ilmu sudah punya? Kan ngaji dari kecil PA sampai sekarang itu ilmunya nggak cuma segudang, banyak gudang. Berarti dua-duanya sudah. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam gelar kehidupan dari Allah tadi, kira-kira kita dekatnya ke yang mana, Bu? Abror dekat nggak, Bu? Dekat. Abror masih jauh, Muslim masih jauh, Solih masih jauh. Maka pertanyaannya, kenapa iman dan ilmu kita belum berpengaruh? Padahal kalau kita lihat dalam dunia kehidupan, antara yang kuliahan dengan yang gak kuliahan itu kelihatannya beda atau sama? Beda. Nah, inilah yang ingin kita bahas bersama. Yang pertama adalah tentang iman terlebih dahulu. Jadi, iman, kita semua sudah beriman. Tapi tahu nggak Ibu, apa itu iman? Tentu banyak pengertian yang kita bisa gali, tapi salah satunya ini. Iman adalah sinar pengertian yang membuat manusia mengenali dirinya seutuhnya sebagai hamba Allah. Menika ingkang namipun iman. Ini mudah-mudahan menguatkan apa yang pernah saya sampaikan di majelis ini. Hamba Allah. Jadi orang kalau betul-betul beriman, melihat dirinya itu hanya sebagai hamba Allah. Hanya sebagai hamba Allah. Karena itu orang yang beriman ketika dia melakukan apapun, dia melakukannya sebagai hamba Allah. Dia melakukannya sebagai hamba Allah, bukan hanya sebatas sebagai manusia. Karena beda sekali antara orang yang beramal sebagai manusia dengan orang yang beramal sebagai hamba Allah. Nah, karena kita adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman itu mengenali saya ini sebagai hamba Allah, ya apapun yang dilakukan itu sebagai hamba Allah. Jadi lebih mengenal diri ini sebagai hamba Allah. Meskipun bukan berarti kemudian kita nggak mengenal yang lain. Ibu tetap mengenali diri ibu sebagai seorang istri, tetap. Tapi begitu ibu melakukan tugas sebagai istri, itu ibu lakukan sebagai istri atau sebagai hamba Allah? Hamba. Yang namanya istri, itu pekerjaan pokoknya apa, Bu? Masak. Masih masak, Bu? Di dapur atau di HP? Urusan lain. Masak. Waktu ibu masak, itu ibu masak sebagai istri atau sebagai hamba Allah? Hamba Allah. Yakin?
yakin lah. Iya, Kan karena iya. pernyataan kan harus sesuai dengan Kenyataan. Ibu masak sebagai hamba Allah. Kalau betul ibu masak sebagai hamba Allah, ibu masak tapi nggak ada satupun yang makan karena semuanya udah makan di luar. Ya, suami nggak makan karena makan di luar, anak-anak juga udah makan di luar, nggak ada yang makan itu masakan ibu. Ibu kecewa nggak? Ya, berarti benar hamba Allah. Kalau kecewa itu tanda ibu masak sebagai Manusia. bukan sebagai hamba Allah. Dan ini bukan sesuatu yang remeh, ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan maklumatnya kepada kita. Ini pernah saya sampaikan wonten surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka liya'buduni, beribadah kepadaku. Itu tujuan Allah menciptakan manusia bersama jin, agar manusia itu beribadah. Ibu, apa itu ibadah? Ibadah itu kan intinya adalah amal baik. Karena kalau amal buruk jelas bukan ibadah. Tapi tidak hanya sebatas amal baik, tapi amal baik yang dilakukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai manusia. Kalau amal baik itu dilakukan sebagai manusia, ya tidak akan bisa mencapai derajat ibadah. Derajatnya cuma derajat amal baik, nggak bisa naik jadi ibadah. Karena semua ibadah itu pasti amal baik, tapi tidak semua amal baik ibadah. Tergantung waktu melakukan amal baik itu sebagai siapa, manusia atau hamba Allah. Ada orang sholat, pas ditanya, Bu, kenapa sholat? Yang lain sholat masa saya nggak enak. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Berarti dia sholat sebagai manusia. Kalau ibu kenapa ibu sholat? Sholat kan panggilan Allah. Sholat itu kan kesempatan menghadap Allah, bertemu dengan Allah, curhat, bermunajat ke Allah. Masa saya sia-siakan kesempatan bertemu, berjumpa, menghadap Allah? Berarti dia sholat sebagai Allah. Sama-sama sholat tapi bisa jadi kualitasnya berbeda. Dan ini memang sesuai ibu dengan fakta yang ada dalam kehidupan. Bukankah kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh amalnya? Siapa yang amalnya banyak berarti kualitas dirinya banyak. Kualitas hidup manusia ditentukan oleh amalnya. Tapi tahukah kita, kualitas amal itu pun bisa berbeda-beda. Kalau kualitas hidup manusia ditentukan oleh amalnya, terus kualitas amal ditentukan dia beramal sebagai siapa, manusia atau hamba Allah. Karena itu dalam konteks ibadah, ya karena memang tujuan Allah menciptakan kita kan untuk ibadah, kita perlu melihat apa yang selama ini kita sudah lakukan. Kan insya Allah amal baik ibu banyak. Tapi pernahkah ibu memastikan amal-amal baik ibu yang sudah ibu lakukan itu ibu lakukan sebagai siapa? Sebagai manusia atau hamba Allah? Nah ini yang perlu dipastikan. Karena ya Allah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Kalau ternyata amal-amal baik kita yang sudah kita lakukan, ternyata kita melakukannya sebagai manusia, bukan sebagai hamba Allah. Berarti amal-amal baik kita hanya berhenti sebatas amal baik, belum bernilai ibadah.
Terus bagaimana caranya saya membedakan apakah amal baik ini saya lakukan sebagai manusia atau sebagai hamba Allah? Caranya sederhana Ibu. Setiap amal kan pasti ada yang diharapkan, betul? Pasti ada yang diharapkan. Nah, kira-kira yang diharapkan, yang diinginkan waktu kita beramal itu rahmat atau hasil? Rahmat. Yakin? Yakin. Boleh dibuktikan? Kalau betul rahmat berarti ibu melakukannya sebagai hamba Allah. Kalau hasil? Sebagai manusia. Katakanlah suatu saat ibu sakit. Ibu sakit. Karena sakit kan berobat. Berobat itu amal bukan Ibu? Berobat itu amal? Amal. Ikhtiar, kan amal ikhtiar itu. Ibu berobat. Apa harapan ibu berobat? Kalau sembuh berarti orientasinya hasil atau rahmat? Hasil. Berarti ibu berobat sebagai Manusia. nilainya amal baik. Belum tentu. Lu kan nggak salah. Iya kan nggak salah. Berobat harapannya sembuh kan nggak salah. Betul memang nggak salah. Nggak salah sebagai manusia. Lalu terus apa masalahnya? Mungkin nggak ibu? Ibu sembuh, tapi di dalam sembuh itu nggak ada rahmat. Karena kan orientasinya hasil. Mungkin nggak hasil, tapi nggak ada rahmat. Dan itu masalah nggak? Masalah. Ada orang sakit, waktu sakit itu bawaannya pegang tasbih, zikir, baca kalimat thayyibah, istighfar, sholawat. Itu waktu sakit. Berobat sembuh. Begitu sembuh keluyuran, kelayaban, datang ke tempat-tempat yang sia-sia, lupa dengan zikir, lupa dengan sholawat. Berarti dia sembuh, ada rahmatnya enggak? Orang seperti ini mendingan sakit atau mendingan sembuh? Mendingan sakit. Itu kan sembuh karena tidak ada Rahmat. Berarti mudah sekali membedakan antara saya beramal sebagai manusia atau sebagai hamba Allah. Niat yang kita harapkan. Apa yang kita inginkan dari kita beramal itu, rahmat atau hasil? Kalau kita mau lihat lebih banyak karena hasil, ya tadi masak, harapannya dimakan. Begitu nggak dimakan, yang kita pernah sampaikan juga kan, ibu punya anak kelas 2 SD, besok mau ulangan, minta diajarin. Ibu punya kesempatan ngajarin anak. Ibu punya kesempatan ngajarin anak. Apa harapan ibu ngajarin anak? Nilainya bagus. Nilainya banyak itu berarti anak kita paham, betul? Kalau ibu ngajarin anak biar anak ini ngerti, biar anak paham, itu berarti ibu ngajarin anak sebagai manusia. Bukan memang nggak salah ngajarin anak agar anak ngerti, agar anak paham, betul nggak salah. Betul nggak salah, tapi ada masalah. Apa masalahnya? Jujur Bu, kalau ibu ngajarin anak, tujuannya biar anak ini ngerti, paham. Sekali diajarin, anak nggak paham. Diulang 2 kali, nggak paham. Diulang lagi 3 kali, nggak paham. Tensi ibu naik nggak? Itu karena ngajarinnya sebagai manusia. Ya Allah, ini anak udah 3 kali diajarin kok nggak paham. Kayaknya mirip-mirip bapaknya deh. Pas bapaknya ada di situ.
Tapi kalau ibu ngajarin anak, ya Allah, anak ini nggak paham, Bismillah saya ajarin anak. Saya berharap dengan saya ngajarin anak, saya dapat rahmatmu. Diajarin sekali nggak paham, ibu sudah dapat rahmat belum? Sudah. Soal anak nggak paham itu urusan lain. Tapi kan ibu sudah ngajarin. Kalau sekali nggak paham ya tinggal diajarin lagi. 2 kali nggak paham, ibu dapat rahmat berapa? 2. 3 kali nggak paham, dapat rahmatnya berapa? 3. Tensinya naik nggak? Ya enggak, mau dapat rahmat. Iya. 5 kali nggak paham. Sebagai orang tua kita akan bilang apa? Nah, ibu sudah nerangin 5 kali nih, kamu paham nggak? Enggak, Bu. Ya udah, kalau nggak paham nggak apa-apa, pindah halaman berikutnya. 5 kali diajarin nggak paham, lanjut. Kalau 10 halaman itu ibu dapat rahmatnya berapa? 50. Banyak kan? Banyak. Nah, ini sudah 10 halaman. Iya. Kamu nggak paham, nggak apa-apa. Nah, udah, Bismillah besok ulangan. Apa yang terjadi? Dan saya melihat sendiri pengalaman seorang ayah yang ngajarin anak persis seperti tadi. Besoknya ulangan nahwu karena anaknya sekolah di sanawiyah. Dapat nilai nyaris sempurna. Bapaknya kan heran. Semalam bapak ajarin kamu nggak paham kok bisa sekarang dapat nilai besar? Ya saya juga nggak tahu lah. Nyontek? Enggak. Kok bisa? Ya pokoknya saya jawab dan ternyata saya bisa. Kok anak bisa jawab? Anak bisa jawab ini berarti karena apa? Karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang awalnya diterima oleh orang tua tercurah ke Tapi walaupun kita sudah paham seperti ini, jujur Bu, kalau ibu ngajarin anak, ibu pengennya lebih suka mana? Anak langsung paham atau nggak langsung paham? Wah, ini bagi tarikan sebagai manusianya masih lebih kuat daripada tarikan sebagai hamba Allah. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kembali kepada pengertian hamba Allah. Berarti hamba Allah itu siapa? Adalah sosok yang menjadikan rahmat Allah sebagai satu-satunya tujuan dan harapan dalam beramal. Ya Allah, saya nggak punya harapan dari amal-amal saya ini kecuali rahmat-Mu, titik. Nggak ada harapan selain rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun. Karena kalau harapannya bukan rahmat, harapannya cuma hasil. Yang jadi masalah adalah kalau hasil tidak ada rahmat. Hasil tapi tidak ada rahmat. Jadi ini yang harus dikukuhkan. Cuma untuk bisa seperti ini susah atau gampang? Mau jadi gampang? Baik, kita sampaikan dulu prinsip utamanya. Nah, prinsip utamanya sekali lagi, tiada hasil yang lebih baik dari amal-amal baik kita melebihi hasil bernama rahmat. Udah pokoknya amal apapun, sedangkan kita adalah ya Allah, mudah-mudahan amal saya ini menjadi pengundang rahmat-Mu, menjadi jalan saya mendapatkan rahmat. Jadi jalan saya mendapatkan rahmat. Udah pokoknya cuma rahmat, walaupun dagang. Ibu kalau dagang pengennya, nah untuk itu hasil atau rahmat? Pada saat ini, kalaupun dagang, ya Allah, saya berharap dengan saya dagang ini saya dapat rahmat. Loh kalau dagang biar dapat rahmat, nanti dagangnya nggak sungguh-sungguh, enggak.
orang yang beramal harapannya rahmat itu justru akan lebih sungguh-sungguh di dalam beramal, melebihi kesungguhan orang yang beramal dengan orientasi hasil. Faktanya begitu. Faktanya begitu. Kesungguhannya itu melebihi. Dan satu lagi, orang kalau beramal harapannya rahmat, insya Allah amalnya bersih, amalnya lurus. Bila dibanding dengan orang yang orientasi amalnya hasil, pedagang orientasinya hasil, mungkin nggak ada kepikiran, wah kalau saya nggak nipu nggak dapat untung, mungkin nggak? Ya. Tapi kalau orientasinya saya berharap dengan saya dagang ini saya dapat rahmat, mungkin nggak nipu. Nah. Jadi amalnya bersih. Anak-anak kita kalau orientasinya nilai-nilai, apa yang akan dilakukan oleh mereka? Iya. Bahkan saya baca di sebuah perguruan tinggi sangat terkenal di Indonesia. Itu lulusan terbaiknya yang nilainya paling tinggi 3,98 itu ada 2. Tapi yang komlot itu berarti nilainya di atas 3,5. Itu komlot. Zaman dulu komlot itu luar biasa, Bu, langka. Sekarang saya baca yang komlot itu ada 1038. Masya Allah. Jadi sekarang komlot itu biasa atau luar biasa? Biasa. Saya pernah nanya ke teman dosen, sekarang kok kenapa mahasiswa gampang dapat komlot? Teman dosen ini beliau ngajar di Undip, cuma ketawa. Ya kenapa? Ustaz nggak tahu rahasia kenapa mereka dapat Komlot. canggih mereka nyontek. Oh, Canggih mereka nyontek. Iya. Nah jadi itu karena orientasinya hasil. Iya. Oh yang lain juga nyontek. Nah, akhirnya kan ikut-ikutan yang lain. Karena itu ini yang betul-betul harus kita pegangi, hasil tanpa rahmat akan menjadi masalah. Yakin? Ya tadi. Sembuh gak ada rahmat jadi keluyuran. Untung tapi nggak ada rahmat itu nggak berkah, dan kalau sudah nggak berkah itu jadi masalah. Nah, ibu yang dirahmati Allah, karena itu ini yang paling penting, rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah itu kan kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Itu rahmat Allah. Nah karena itu menjadi penting bagi kita ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira kita sudah dapat rahmat Allah belum? Sudah. Yakin? Baik. Kita coba buktikan. Yakin saya dapat rahmat Allah. Apa buktinya? Bahwa kita sudah dapat rahmat Allah? Bukti bahwa seseorang sudah dapat rahmat Allah adalah ini: memahami dan merasakan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Itu tanda bukti bahwa kita sudah dapat rahmat Allah. Kita memahami dan merasakan apapun itu sebagai rahmat Allah. Karena rahmat Allah, maka apapun akan jadi kebaikan. Apapun akan jadi kebaikan. Jadi apapun itu rahmat Allah. Ada orang takdirnya kaya. Kaya itu rahmat Allah, bukan? Ya. Kalau miskin, di dalam miskin ada rahmat Allah enggak? Ada. Kalau kaya itu rahmat Allah, miskin rahmat Allah, di mana letak rahmatnya? Letak rahmatnya adalah kebaikan yang bisa dilakukan pada saat kaya dan pada saat miskin. Ada orang kaya,
yang dengan kekayaan itu dia kemudian berderma, berinfak, menolong sesama, dia juga nggak sombong. Nah, berarti berbagi, banyak sedekah, tidak sombong adalah rahmat Allah di dalam kaya. Tapi ada orang yang takdirnya miskin, ada nggak kebaikan dalam miskin? Ada, sabar, ikhlas, menerima. Berarti kalau orang dikasih miskin, tapi dia sabar, ikhlas, menerima ridha, bahkan berusaha tetap untuk infak, sedekah, ya. Ridha, ikhlas, sabar adalah rahmat Allah di dalam miskin. Kalau dua-duanya adalah rahmat Allah, dan Allah juga sudah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada di surat Al-A'raf ayat 135 atau 36 ya. 156 Pak. 156. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu itu kan berarti apapun. Berarti rahmat Allah itu ada di dalam apapun. Nah, sementara apapun dalam hidup itu kan cuma ada dua. Kalau nggak senang ya susah. Berarti berdasar rahmati wasi'at kulla syai', senang dan susah dalam hidup adalah rahmat Allah. Nah, ini bukti kalau kita sudah dapat rahmat Allah. Kita merasakan senang dan susah dalam hidup ini adalah rahmat Allah. Kalau dua-duanya rahmat Allah, berarti senang dan susah itu rasanya sama atau beda? Iya. Kalau kita mengatakan harusnya sama, itu sama dengan kita mengatakan kenapa belum ini? Masih solid. Ibu, kalau ibu dipuji, ibu akan apa? Senang. Kalau dicaci, susah. Rasanya sama nggak dipuji dengan dicaci? Beda. Kenapa beda? Kan dipuji itu rahmat Allah, dicaci rahmat Allah. Kalau dua-duanya rahmat Allah, terus ibu mengatakan rasanya beda, itu wajar nggak? Ini yang harus kita luruskan itu. Sepanjang kita masih merasakan beda antara senang dan susah, sepanjang itu pula kita sulit untuk menjadi hamba Allah. Kalaupun jadi hamba Allahnya angin-anginan. Kalau pas jadi hamba Allah, kalau pas senang mungkin jadi hamba Allah, kalau pas susah atau sebaliknya ya, pas susah jadi hamba Allah, pas senang lupa diri, angin-anginan. Iya, kalau sering angin-anginan jadinya masuk angin. Iya. Mari sama-sama kita buktikan bahwa dipuji, dicaci itu rasanya sama. Ini yang dulu saya juga agak muskil itu bertanya-tanya, iskal. Salah satu tanda ikhlas itu, iya, dipuji dan dicaci rasanya sama. Saya kan waktu masih muda setengahnya protes. Iya, setengahnya protes. Tapi sekarang udah nggak protes lagi. Bedanya kalau ibu-ibu kan masih protes. Nah, mudah-mudahan habis ini nggak lagi protes. Iya, bahwa dipuji, dicaci rasanya sama. Hidup senang, hidup susah rasanya sama. Karena dua-duanya rahmat Allah. Persis sama kalau seandainya, iya, ibu bisa lihat ada kecap ABC, ada kecap bawang. Rasanya sama atau beda? Beda. Kalau ibu bilang beda, saya yakin yang ABC itu pasti sirup.
Ya iyalah, kalau ABC-nya sirup, bangonnya kecap, jelas rasanya beda. Ini yang ABC kecap, bangun juga kecap, berarti rasanya rasa Kecap sama. kan rasanya rasa kecap. Rasa kecap sama atau beda? Tapi kan ada salah satunya yang lebih enak. Iya. Nah, kalau bahasanya lebih enak itu bukan rasa, itu cita, Rasa. itu selera, cita rasa. Dan kalau soal cita rasa, ibu ditanya lebih enak mana? Bango. Yang bilang bango itu berarti cita rasanya tinggi. Ya. Kenapa bango lebih enak? Katanya karena kandungan kedelainya lebih banyak. Makanya lebih enak, lebih kental. Betul? Betul. Iya. Hidup itu kan tidak pernah lepas dari senang dan Susah. senang dan susah ini kan cuma merek. Sebagaimana ABC dan bango itu juga merek. Merek dari apa? Rahmat. Betul? Kan ada rahmat Allah namanya senang, ada rahmat Allah namanya susah. Berarti rasanya Sama. kalau beda berarti ada apa? Kan ada orang ya, pakai kecap ABC tapi kok rasanya sirup. Nah itu yang aneh siapa? Kecap kok rasa sirup. Iya. Jadi dua-duanya rasanya sama. Iya. Kalaupun beda, bedanya di mana? Nah, cita rasa. Kalau cita rasa berarti di antara keduanya ada yang lebih enak. Betul? Dan saya pengen menguji cita rasa ibu. Ini cita rasa iman. Cita rasa iman ibu tinggi atau rendah, Bu? Di antara rahmat Allah bernama senang dan susah, mana yang lebih enak? Kalau senang berarti cita rasa ibu, cita rasa iman ibu rendah. Ya, aku lebih baik. Tapi setelah itu ada perubahan. Iya. Nah, harusnya yang lebih enak yang mana? Susah. Iya. Dan mari kita lihat yang wajar, yang enak itu senang atau susah? Kan dua-duanya rahmat Allah. Mana yang kandungan rahmat Allahnya lebih banyak? Waktu senang atau waktu susah? Udah tahu. Kita udah tahu dalam susah rahmat Allahnya lebih banyak. Berarti lebih enak waktu senang atau waktu susah? Ibu lebih enak waktu suami menyenangkan atau menyebalkan? Nah itu berarti kita masih kekeh jadi manusia. Jadi kalau kita merasa bahwa senang itu lebih enak daripada susah, selama itu bila kita susah untuk jadi hamba Allah. Karena nggak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan alamiahnya kehidupan. Kan alamiahnya kehidupan kita butuh rahmat Allah. Di dalam susah rahmat Allahnya lebih banyak. Jadi kalaulah kita senang bahagia nggak apa-apa, tapi begitu susah lebih bahagia. Dipuji orang kita senang, boleh nggak? Boleh. Tapi begitu dihina orang, kita lebih senang. Iya, kita lebih senang. Ini dulu, kalau ini belum kebuka ibu, iya. Kenapa? Karena kalau mau dibahasakan, siapa yang merasakan senang susah sebagai rahmat Allah, maka akan terbukalah untuknya pintu-pintu menuju alam baik.
Jadi selalu memahami apapun sebagai rahmat Allah. Maka yang terbuka di depan kita itu pasti amal baik. Dikasih musibah, kasih musibah. Tapi kita memahami musibah itu sebagai rahmat Allah. Maka yang terbuka pintu bernama apa? Sabar. Sabar itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang memahami musibah sebagai rahmat Allah. Dan memang aslinya musibah itu rahmat atau cobaan? Rahmat. Bukankah waktu musibah dosa-dosa kita diampuni? Betul? Rahmat bukan? Derajat kita diangkat, rahmat bukan? Lantas kenapa kita menderita dengan musibah? Itu kan berarti menderita dalam rahmat. Nah, keanehan-keanehan seperti ini memang bermula dari kita tidak memahami apapun yang ada dalam hidup saya adalah rahmat. Nah, ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa seperti ini butuh apa? Iman. Butuh iman. Iman seperti ini yang harusnya kita miliki. Jadi kalau iman membuat kita belum memahami apapun sebagai rahmat Allah, berarti imannya masih iman-imanan. Belum iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya itu akan membuat kita melihat apapun sebagai rahmat Allah. Dengan kita memahami apapun sebagai rahmat Allah, mudah bagi kita untuk menemukan kebaikan di balik apapun yang ada dalam hidup. Nah, ketika pintu-pintu kebaikan ini terbuka, tinggal disempurnakan. Tadi imannya sudah disempurnakan dengan ilmu. Nah, ilmunya apa? Ilmunya cukup 2 saja, ibu. Gak usah banyak-banyak kita punya ilmu. Iya, ilmu yang wajib kita ketahui adalah ilmu tentang awamirallahi bi awamirillah, ilmu tentang perintah-perintah Allah, dan satu lagi binawahillahi, ilmu tentang larangan-larangan Allah. Udah cukup ini ilmu yang kita ketahui. Apa yang Allah perintahkan atas saya, apa yang Allah larang atas saya. Kalau yang lain nggak tahu nggak apa-apa. Yang lain itu fardu kifayah. Yang fardu ain adalah mengetahui, memiliki ilmu apa saja yang Allah perintahkan atas saya dan apa saja yang Allah larang atas saya. 2 ilmu ini yang harus kita miliki. Kenapa? Karena Nabi dalam hadis riwayat Bukhari pernah menyampaikan, yahfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Kita butuh gak penjagaan Allah? Betul. Sangat butuh. Nah, kata Nabi, kalau pengen dijaga oleh Allah, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga Allah. Timbul pertanyaan, menjaga Allah gimana? Nah, para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan jagalah Allah, itu maksudnya adalah ihfal awamirallahi wa nawahiyahu. Jagalah awamir Allah, jagalah perintah-perintah Allah. Jadi yang kita jaga itu perintah Allahnya. Cara kita menjaga perintah Allah adalah bil imtithal, dengan melaksanakan. Dan yang kedua, menjaga larangannya. Caranya adalah bil ijtinab, dengan menjauhi. Maka pengertian menjaga Allah adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini yang nanti akan membuat kita sampai pada sukses mulia. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Inilah yang akan membuat kita dijaga oleh Allah. Kalau seperti ini, ibu, berarti kalau seandainya menjaga Allah pengertiannya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka kita jadi memahami bahwa Allah menjaga kita itu dengan perintah dan larangan. Allah menjaga kita itu dengan perintah dan larangan.
Jadi waktu Allah nyuruh kita sedekah, itu sebenarnya memiliki makna Allah ingin menjaga harta kita, agar harta kita menjadi harta yang bernilai, agar harta kita itu terjaga selamanya menjadi milik kita. Kan uang yang kita miliki itu uang yang masih di dompet atau yang sudah dimasukkan ke kotak infak? Yang dimasukkan ke kotak infak, betul? Kalau betul yang dimasukkan ke kotak infak dengan yang tersisa di dompet lebih banyak mana? Padahal nggak tahu kan? Bisa jadi di tengah jalan hilang. Kalau hilang ya udah bukan milik. Jadi sedekah itu cara Allah menjaga agar harta kita selamanya menjadi milik kita. Kita disuruh sholat. Sholat itu menjaga badan kita. Kalau kita sholat dengan baik, insya Allah badan kita terjaga. Dan tidak hanya sekedar menjaga badan tetap sehat, tapi juga bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu tujuan Allah menyuruh kita sholat. Jadi semua perintah Allah itu tujuannya menjaga kita, termasuk Allah melarang kita itu yang menjaga kita, menjaga kita. Ibu punya anak masih kecil, ya lari ke jalan, dibiarin atau dilarang? Itu ibu melarang itu maksudnya apa? Menjaga. Ya, dan betul kata ibu, kalau sudah menjaga, maka perintah dan larangan Allah adalah wujud nyata rahmatnya. Jadi perintah dan larangan Allah itu bukan beban, itu cara Allah menjaga kita. Dan kalau Allah menjaga kita kan berarti Allah menyayangi kita. Jadi persis sama lah ibu. Nggak nyangka ke masjid, lihat tuh, kok saya pakai sendal harga 1,5 juta. Sayang nggak sama sendal? Sayang. Bukti sayangnya apa? Kalau harus dilepas di mesin, dibiarin atau dimasukkan ke kerasan? Dimasukkan ke tas. Itu namanya apa? Menjaga. Betul? Nah dasar menjaganya apa? Sayang sama sendal. Beda kalau ke mesin pakai sendal jepit, sayang nggak? Nah, dijaga? Berarti menjaga itu wujud dari menyayangi. Maka kalau Allah menyuruh kita sholat, itu sebenarnya makna lebih dalamnya apa? Allah sedang menyayangi kita. Allah menyayangi kita dengan Allah menyuruh kita sholat. Berarti waktu kita sholat, ibu, waktu kita sholat yang kita rasakan itu perintah atau rahmat Allah? Yang kita rasakan kan rahmat Allah. Kalau betul yang kita rasakan adalah rahmat Allah, waktu sujud itu rasanya nikmat atau enggak nikmat? Kalau betul kita merasakannya sebagai rahmat, sujud itu nikmat bukan main. Sehingga rasanya kalau bangun dari sujud itu berat atau ringan? Berat. Jadi kalau begitu semua perintah Allah itu nikmat. Semua perintah Allah itu nikmat. Waktu kita sedekah, itu kita memahami sedekah ini sedang apa? Merasakan rahmat Allah. Oh yang nyuruh saya sedekah adalah Allah. Allah nyuruh saya itu karena Allah sayang kepada saya. Maka waktu kita sedekah, itu kita sedang merasakan rahmat Allah. Nikmat nggak ibu? Kalau sedekahnya besar, berarti rahmat Allahnya besar. Kalau rahmat Allahnya besar, nikmatnya besar. Berarti kita lebih merasakan nikmat itu waktu sedekah kecil atau sedekah besar? Besar. Ini pentingnya kita ibu merasakan rahmat Allah karena puncaknya. Siapa yang tunduk kepada perintah dan larangan Allah berarti dia masuk ke dalam rahmat Allah. Masuk ke dalam rahmat Allah.
Dan orang kalau sedang masuk ke dalam rahmat Allah, masuk ke dalam rahmat Allah, dia pasti akan dilindungi oleh Allah. Dia pasti akan dijaga oleh Allah. Dan salah satu cara Allah menjaga adalah Allah akan mengelilingkan kita malaikat-malaikat rahmat. Malaikat-malaikat rahmat. Dan bukti kita sedang masuk ke dalam rahmat Allah, ya apapun yang kita lakukan ini adalah rahmat Allah. Baca Quran ini yang sebenarnya yang sedang saya rasakan ini bukan sedang baca Quran, sedang menikmati rahmat Allah. Sedang menikmati rahmat Allah. Sholat, saya sedang menikmati rahmat Allah. Ngaji, saya sedang menikmati rahmat Allah. Pergi ke tempat pengajian, saya sedang merasakan rahmat Allah. Macet di jalan, menikmati rahmat Allah. Maka kapan kita merasa punya alasan untuk kecewa? Dan ini sebagai penutup itu rahmat Allah di dalam amal. Kan kita masuk ke dalam rahmat Allah itu melalui amal. Nah, apa wujudnya? Ini penting saya sampaikan sekaligus sebagai penutup. Sebab nanti akan ada closing. Setelah ini kita tanya jawab dulu. Ini amal atau rahmat Allah di dalam amal. Ada 3 ini. Ada 3. Dan ini mudah-mudahan ya bisa menjadi muhasabah. Kira-kira kita sudah masuk belum ke dalam rahmat Allah lewat amal-amal baik kita? Karena kalau kita melakukan amal baik, itu kan kita sedang masuk ke dalam rahmat Allah. Ketika kita melakukan amal baik, kita masuk ke dalam rahmat Allah. Karena memang nggak akan pernah lepas dari rahmat Allah. Yang membuat kita bisa beramal baik itu karena apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan kalau bicara soal rahmat Allah, Ibu, ini kita kalau bicara soal rahmat Allah itu nilainya besar atau kecil? Dari mana tahunya? Dari hadis Nabi. Nabi pernah naring dawuh, besok kita masuk surga itu karena apa? Karena rahmat Allah kita bisa masuk surga. Ini kan kalau kita perhatikan berarti nilai rahmat Allah dibanding surga lebih tinggi mana? Lebih tinggi rahmat Allah. Sehingga tidak sedikit ulama yang mengatakan seandainya rahmat Allah itu dihargai surga, dinilai sebagai surga, maka itu tidak menunjukkan harga dan nilai rahmat Allah yang sesungguhnya. Jadi surga yang oleh kita dianggap segala-galanya itu nggak ada apa-apanya bila dibanding dengan nilai rahmat Allah. Ada satu riwayat nanti insya Allah majelis Andesa ini semuanya masuk surga. Amin. Ibu ngebayangin nanti kalau ibu di surga ngapain? Puas-puasin. Wah, menikmati segala kenikmatan surga yang ada. Di tengah-tengah ibu menikmati segala kenikmatan surga, tiba-tiba Allah menyapa. Wahai hambaku, wahai para penghuni surga, gimanakah keadaan kalian? Wah, kita pun langsung maturkan, ya Allah, terima kasih. Nikmat surga sungguh amat sangat luar biasa. Betul-betul seperti yang pernah kau sampaikan waktu saya masih hidup di dunia. Kenikmatan surga itu nggak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan terbersit di hati pun enggak. Terima kasih ya Allah. Allah pun kemudian bertanya, maukah aku tunjukkan kepada kalian nikmat yang lebih besar lagi? Wah, kita kan kaget, ya Allah, nikmat mana lagi yang Engkau ingin tunjukkan kepada kami? Sementara nikmat yang ada saja sudah amat sangat luar biasa. Allah kemudian menyampaikan, wahai hambaku, saksikanlah aku merahmati kalian. Wujudnya kalimat, aku merahmati kalian. Begitu kita mendengar sendiri Allah mengatakan, aku merahmati kalian, itu kebahagiaan kita menjadi berlipat-lipat.
mengalahkan kebahagiaan, makan, minum, segala macam itu, terkalahkan oleh maklumat dari Allah, aku merahmati kalian. Ini kan menunjukkan nilai rahmat Allah itu luar biasa. Dan sebagai bukti Allah merahmati kita di surga nanti, Allah akan membuka hijab dirinya. Dan saat itulah kita betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa. Bisa melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena itu orang-orang yang memahami itu, ketika beramal, sebenarnya yang lebih memotivasi kita surga atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Jadi orang yang paham rahmat Allah itu lebih menarik. Lebih menariknya karena dua alasan. Bukan berarti nggak pengen surga, enggak. Tapi ketertarikan kepada rahmat Allah itu lebih. Kenapa? Karena kalau beramal karena surga itu kapan? Selamat. Kalau rahmat Allah bisa sekarang. Dan nilainya dibanding surga lebih tinggi rahmat Allah. Karena itu orang-orang yang memahami ketika beramal itu tujuannya satu aja, biar saya dapat rahmat Allah. Surga kan kita masuk surga karena rahmat Allah. Tidak akan masuk surga kalau orang belum dapat rahmat Allah. Ya udah. Hanya sekarang saya beramal itu harapannya cuma satu, rahmat Allah, karena nah ini yang penting juga. Toh saya bisa beramal ini kan rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah nggak mungkin saya bisa ngaji begini, nggak mungkin. Betul nggak? Ini kalau bukan karena rahmat Allah saya nggak bisa kesini. Saya lebih memilih tidur, Bu. Semalam harus bangun jemput adik di stasiun jam 1. Ini kan rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin kita bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa. Itu rahmat Allah. Dan nilai rahmat Allah tinggi atau besar? Dua-duanya. Tinggi, besar, dan banyak. Iya. Maka kita bahagia dalam amal karena sebab rahmat Allah. Betul Ibu? Kalau betul, Ibu bisa nolong tetangga, itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Yakin itu rahmat Allah? Yakin. Kalau yakin itu rahmat Allah, tetangga kok berlaku nggak baik sama Ibu? Kecewa nggak? Kecewa? Baik, saya ganti pertanyaannya. Kalau kecewa wajar nggak? Kecewa kok wajar? Orang kalau beramal baik terus dibalas dengan keburukan, kemudian kecewa, biasanya ucapan setelah kecewa apa? Percuma saya berbuat baik ke dia. Betul? Sia-sia saya berbuat baik ke dia kalau akhirnya dia berlaku seperti itu kepada saya. Ini ungkapan yang wajar atau nggak wajar? Bukan cuma nggak wajar, tapi sangat tidak wajar. Harusnya saya mengucapkan sangat ini 1 juta kali. Tapi kalau saya ucapkan 1 juta kan sampai sekarang masih di sini. Tapi betul itu sangatnya 1 juta. Kenapa? Karena kalau sampai orang mengatakan percuma saya berbuat baik ke dia, itu sama dengan dia bilang apa? Percuma saya dapat rahmat Allah. Ngeri nggak? Ngeri. Ngeri. Kalau orang bilang percuma saya dapat rahmat Allah, itu artinya dia menghargai atau tidak menghargai? Tidak. Dia menginjak rahmat Allah. Itu yang membuat kita nggak mungkin mengatakan percuma. Betul? Maka kalau ibu masak nggak ada yang makan, ibu bilang apa? Alhamdulillah bisa berbagi. Itu kan sekarang yang kemarin-kemarin itu. Yang kemarin-kemarin percuma ibu masak, nggak ada yang makan. Besok ibu nggak akan masak. Ini orang kayak gini ini calonnya calon surga atau calon yang lain? Dia nggak menghargai rahmat Allah.
Iya, nggak menghargai rahmat Allah. Bu jujur dulu waktu sekolah, besok mau ulangan, malam belajar dari Isya sampai jam 1. Bisa belajar itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Besoknya nggak ada satupun yang keluar dari yang dipelajari. Waktu itu ibu bilang apa? Nggak ada satupun yang keluar. Itu berarti percuma dapat. Rahmat. Dan mulai saat ini nggak ada kata percuma. Karena memang tujuan saya beramal adalah rahmat Allah, dan saya bisa beramal juga karena rahmat Allah. Jadi kalau pas pengajian An-Nisa itu udah datang dari jauh-jauh, pas ternyata ustadznya berhalangan hadir, ibu bilang apa? Itu dulu ya. Sekarang sudah. Ya, nanti ada closing sebagai penutup, tapi sebelum closing mungkin barangkali ada tanggapan dari ibu, monggo saya persilakan. Masya Allah, begitu dahsyatnya dan luar biasa ilmu yang kita terima dari Ustadz Sabari ya, membuka ketidakpahaman kita selama ini yang biasanya kita hanya berorientasi pada hasil, ternyata ada yang jauh lebih mulia yaitu berupa nikmat Allah ya. Dan dengan ilmu yang telah disampaikan Ustadz tadi, semoga kita tidak mendapatkan rasa kecewa ataupun kesedihan, karena semuanya itu adalah rahmat dari Allah. Sayang sekali ya teman-teman kita yang tidak berangkat hari ini karena ilmunya begitu dahsyat dan luar biasa. Ini semua juga kita mendapatkan rahmat Allah karena kita bisa hadir di sini, dan kehadiran kita pun karena rahmat Allah juga. Baik, kita buka pertanyaan untuk sesi yang pertama. 3 penanya kami persilakan. Kepada Mas Nurul mungkin bisa memberikan baterai ke ruang sini ya. Oh ya, iya deh. Baik, kita buka sesi pertama untuk 3 penanya. 1 sudah dari Mbak, yang kedua dari Bu Iswanti, yang ketiga dari Ibu ya. Baik, kita berikan terlebih dahulu untuk penanya pertama. Sebentar, saya lewat belakang saja. Ya, mohon maaf ya Ibu. Ya. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin mau bertanya, tapi bukan topik yang sekarang dibahas. Ustadz mau bertanya, bagaimana caranya kita memberitahukan ke teman atau menasihati teman yang mungkin contoh pakaiannya yang kurang baik atau kurang menutup aurat, supaya beliau tidak tersinggung. Soalnya mohon maaf ini saya cerita, soalnya ada orang yang kalau memberitahu tuh langsung di depan umum, contohnya dengan kamu tuh pakaiannya seksi, nggak boleh seperti itu dan lain sebagainya, yang menurut saya itu menjadikan orang tersebut tuh sakit hati. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kita beramal atau bersedekah, pada awalnya kita itu ada rasa ngeman gitu, bisa dikatakan setengah ikhlas. Berarti dalam hal ini kita belum mendapatkan rahmat untuk beramal, dan
apakah amal tersebut sudah dicatat Allah sebagai amal baik karena masih belum ikhlas sepenuhnya. Dan bagaimana usaha kita agar amal kita dalam beramal bersedekah itu bisa ikhlas benar-benar karena Allah, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya mau tanyakan ini, karena ada sesuatu yang belajar ya, Ustaz. Mau tanya ini, kalau seorang istri itu dikhianati atau diselingkuhi suami, itu apakah merupakan amal Allah, Ustaz? Dengan begitu kita kan susah dalam memberikan kasih sayang ke anak, susah dalam mendidiknya, itu kan apakah itu bentuk amal dari Allah? Kesusahan anak itu tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, itu apakah amal dari Allah? Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya pertanyaan kelas dokter semua. Ya, terima kasih atas beberapa tanggapannya. Saya mulai dari yang pertama ya, soal menasehati orang. Ada satu kata yang mengatakan kalimat peribahasa ya, kata mutiara. Ma sadara minal qulub wa sala ilan qulub. Kita kalau menasihati orang itu kan pengen nasihat itu nyampe ke hati. Karena nasihat yang berubah adalah nasihat yang nyampe ke hati, bukan sekedar nasihat yang nyampe ke kepala. Karena kalau nasihat itu nyampe ke kepala, nanti bilangnya harusnya memang begitu, tapi saya belum bisa. Nah itu berarti baru nyampe ke kepala. Nah, harus nyampe ke hati. Nah kalau harus nyampe ke hati, maka kata mutiara tadi mengatakan masona minal qulub wa sona ilal qulub. Apa yang keluar dari hati pasti akan nyampe ke hati. Nah berarti waktu kita nasihatin beliau itu betul-betul dari hati. Dan bukti bahwa kita nasihatin orang itu dari hati adalah kita nasihatin itu karena sayangnya kita ke dia, bukan karena jengkel. Karena ada nggak orang yang nasihatin karena jengkel? Ini perempuan pakai baju begini, ini ganggu suami saya. Jadi jatuhnya ke orang tadi itu sayang atau jengkel? Jengkel. Nah kalau jengkel ya udah nggak nyampe kan. Jadi dasar kita yang menasihati siapapun dasarnya adalah kasih sayang. Nah berarti kasih sayang ini harus ditunjukkan, dan ini juga sesuai dengan kaidah dalam soal menasehati. Kalau kita pengen menasehati, sampaikan nasihat itu sampai ke hati. Nah berarti harus kita temukan jalan menuju ke hati, dan tidak ada jalan menuju ke hati kecuali jalan bernama kasih sayang. Maka tunjukkan dulu kasih sayang kita kepada beliau sampai beliau merasakan betul kasih sayang kita. Dan setelah itu barulah kita nasihati. Insya Allah nyampe nasihat itu kan. Dan dikuatkan lagi kalau seandainya yang kita nasihatin itu kita merasakan manfaatnya. Kita merasakan manfaatnya. Karena kalau kita nasihatin orang, tapi kita belum merasakan manfaat dari nasihat itu, ya mental. Ada orang yang dia nasihatin orang untuk rajin sholat, tapi dia sendiri rajin sholat tapi masih suka ngerasani orang, semisal. Terus dia ngajak yang belum sholat. Nah yang belum sholat itu udah tahu ini orang memang rajin sholat, tapi rajin ngerasani orang. Tertarik nggak untuk sholat? Enggak. Malah dia punya pikiran, jangan-jangan nanti saya rajin sholat jadi ngerasani orang. Jadi kita sendiri harus menjadi pribadi yang sudah merasakan manfaatnya nasihat yang kita sampaikan ke orang lain. Jadi samalah ibu ngajak bisnis, ayo bisnis bawang. Ibu bisnis bawang nggak? Iya saya bisnis bawang. Sudah kaya belum? Belum.
Tertarik nggak orang untuk bisnis bawang? Enggak. Jadi kalau misalnya ibu sudah mendapatkan hasil dari bisnis bawang, ya udah ngajak orang itu langsung ikut karena melihat hasil. Ya, melihat hasil. Itu yang pertama ibu. Yang kedua soal sedekah kok eman-eman. Nah, mungkin ini nanti ada kaitannya dengan closing ibu. Ya, jadi nanti jawabannya ada di closing. Ya. Nah, itu saya pending yang kedua, ya, karena nanti ada slide yang. Jadi masalah eman-eman itu sebenarnya sederhana, karena kita belum merasa sebagai hamba Allah. Belum merasa sebagai hamba Allah. Kalau merasa hamba Allah nggak ada eman-eman. Contoh sederhananya begini, anak kita, ibu punya anak, ibu kasih uang anak itu 100.000. Iya. Ibu kasih uang 100.000. Terus ada orang yang minta-minta. Ada orang yang minta-minta. Terus ibu bilang ke anak, nah, itu uang 100.000 kasihkan ke dia. Uang 100.000 itu kasihkan ke dia. Nah, anaknya ini yakin kalau ibunya nyuruh, berarti tandanya ibunya akan mengganti dengan ganti yang lebih banyak. Maka si anak akan bergerak nggak ketika disuruh ibunya? Dikasihkan nggak uang 100.000? Kasihkan. Kenapa? Saya anak. Yang nyuruh ibu. Jadi ibunya baik. Ibunya, ya, kalau lihat anaknya sedekah dikasih lebih. Ibu, uang yang kita berikan ke orang lain itu uang dari siapa? Dari Allah. Yang nyuruh kita sedekah? Allah. Allah janji nggak akan diganti dengan yang lebih baik. Maka kalau eman-eman itu wajar nggak, Bu? Nah, itu sebenarnya nanti soal keyakinan. Memposisikan diri saya manusia atau hamba Allah. Nanti ada closing sendiri. Yang ketiga, ini agak sensitif nih, dikhianati. Di mana letak rahmat Allah? Atau anak yang tidak mendapatkan kebaikan dari orang tuanya. Di mana letak rahmat Allahnya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, rahmat Allah itu letaknya pada diri kita sendiri. Rahmat Allah itu letaknya pada diri kita sendiri. Yang jelas rahmat Allah itu adalah kebaikan yang Allah simpan di balik apapun. Sehingga kalau seandainya kita dikhianati, sebenarnya ada nggak kebaikan yang kita bisa tambang dari pengkhianatan itu? Ada. Apa kebaikan yang kita bisa dapatkan dari orang yang mengkhianati kita, apalagi orang itu adalah orang dekat? Bayangkan kalau seandainya ada seorang istri dikhianati, tapi istrinya kemudian mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau sudah lihat bagaimana suami saya mengkhianati saya. Jujur ya Allah, saya sakit sekali dikhianati seperti ini. Tapi ya Allah, walaupun saya sudah dikhianati, sudah dizalimi, saya berharap ya Allah, ampuni suami saya. Ampuni suami saya. Janganlah pengkhianatan dia menjadi jalan kehinaan dia di dunia apalagi di akhirat. Boleh nggak istri berdoa begitu? Boleh. Salah nggak? Nah, baik nggak? Baik. Itulah rahmat. Itulah rahmat. Karena rahmat itu hubungannya kita dengan orang atau dengan Allah? Allah. Wah, Allah itu akan melimpahkan rahmat yang luar biasa. Ini kalau istri bisa berdoa begini kepada Allah tuh yakin rahmatnya luar biasa. Dan pada kasus tadi orang tua ya, ayah ngajarin anaknya, betul-betul harapannya rahmat. Ya, anak nggak paham tapi pas ulangan dapat nilai besar, itu kan rahmat Allah. Rahmat Allah yang tercurah ke anak melalui bapaknya. Maka mungkin nggak rahmat Allah tercurah pada peristiwa seperti ini?
awalnya kan rahmatnya tercurah kepada istri. Tapi kalau istrinya berdoa seperti ini, rahmat Allahnya seperti apa? Luar biasa. Dan bukan hal yang mustahil. Allah akan curahkan rahmatnya tadi ke suami. Dan kalau sudah dapat rahmat Allah, siapa yang bisa menghalangi untuk tidak berubah? Yakin suami itu akan berubah. Jadi begitu. Jadi rahmat Allahnya tergantung kita. Saya pernah di kasus lain, saya pernah bilang begini, perbedaan di kalangan umat Islam itu rahmat. Ada yang bertanya, mana dalilnya? Mana dalilnya kalau perbedaan itu rahmat? Saya tahu kalau saya menyebut dalilnya pasti nanti ramai, karena dalilnya itu hadis, tapi hadisnya dhaif. Ikhtilafu ummati rahmatun kata Nabi, tapi itu dhaif. Kalau hadis dhaif kan biasanya jadi ramai. Maka saya nggak pakai dalilnya. Saya bilang dalilnya ada pada Anda sendiri. Kalau Anda bertemu dengan orang yang berbeda dengan Anda, tapi Anda tetap menghormati dia, Anda tetap memuliakan dia, Anda tidak melihat dia sebagai orang yang salah, Anda tetap bersilaturahim, tetap baik sama dia, itu namanya rahmat, bukan? Rahmat. Tapi kalau Anda kemudian membenci dia, bermusuhan dengan dia, yang berbeda itu, tidak mau silaturahim, itu namanya apa? Namanya bukan rahmat. Kalau bukan rahmat, laknat. Jadi soal rahmat itu kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita. Begitu Ibu. Terima kasih. Sudah cukup jelas pendapatannya? Baik. Biasanya itu ya, santri-santri dari Ustadz Astori itu dari mahasiswa UGM, UII dan mahasiswa-mahasiswa lain ya. Ternyata di sini beliau menemukan bahwa penanya-penanya di sini selevel dokter gitu loh, Masya Allah. Itu semua juga karena rahmat Allah. Dan Ustadz Astori pun bisa menjawab dengan gamblang karena beliau berarti posisinya jauh lebih dari dokter ya. Dan itu semua juga rahmat Allah. Baik, kita buka untuk session kedua, 3 penanya. Oh ya, 1 Mbak Dewi, 1 lagi di belakang. Sudah cukup? Oh ada 1 lagi ya. Untuk penanya pertama kami berikan kepada Mbak Dewi. Permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz. Menanggapi apa yang sudah saya dapatkan pada pagi hari ini, yang ingin saya tanyakan, kalau memang sesuatu itu menyenangkan ataupun menyedihkan itu adalah sama saja, terus apa tujuan Allah menciptakan hati untuk kita? Karena pada kenyataannya, misalnya contoh anak mendapat ranking 1 dengan anak tidak naik kelas itu rasanya di hati beda sekali. Bahkan implementasinya juga beda sekali. Kita jatuh cinta sama kita patah hati juga jauh sekali gitu. Nah itu fungsinya Allah menciptakan hati untuk kita bisa membedakan rasa itu dengan apa yang sudah penjenengan paparkan hari ini bagaimana. Terus bagaimana seharusnya kita kalau misalnya kita memang menerima sesuatu yang buruk itu pertamanya mungkin sakit gitu ya, terus kita bisa bersabar dengan itu, kemudian kita bisa perbaiki diri, itu apakah hal yang sangat wajar sebagai manusia dan apakah memang seperti itu tanggapannya atau memang langsung terima dengan ucapan alhamdulillah, rasanya itu sangat berat untuk kita saat ini gitu kan. Prosesnya bagaimana gitu loh untuk mencapai derajat seperti yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk penanya kedua ini yang lebih dekat dulu ya Mbak. Penanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Syawal. Yang mau saya bertanyakan adalah ketika kita punya hutang ya usia, dan dalam hal agama, dalam agama Islam itu kan kita sedekah itu akan menyembuhkan rezeki ya.
Dan di posisi seandainya katakanlah saya itu harus hari ini ada tanggungan yang harus saya bayar. Akan tetapi ada seseorang mungkin katakanlah anak yatim yang membutuhkan uluran tangan saya. Itu mana yang harus saya utamakan, membayar hutang ataukah menolong anak yatim tersebut untuk katakan untuk membayar sekolah atau lain sebagainya. Begitu saja, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana untuk membedakan orang yang ditimpa musibah atau ujian yang tanpa rahmat Allah dan dapat rahmat Allah, supaya kita bisa bantu semangat atau support doa ke orang tersebut apabila orang tersebut belum paham. Saya kira khair. Sudah 3 penanya, Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Ada 3 penanya berikutnya. Pertama, soal tujuan Allah menciptakan hati untuk manusia. Tujuannya sederhana, agar kita merasakan senang dan susah. Justru kita bisa senang, bisa susah itu karena kita punya hati. Nah, tinggal bagaimana mengelola senang dan susah itu, keduanya menjadi rahmat Allah. Keduanya menjadi rahmat Allah. Caranya ya kita perlu menyamakan, karena keduanya adalah rahmat Allah. Ya, senang dan susah itu rasanya sama. Sama dalam artian keduanya adalah rahmat Allah. Setelah kita menyimpulkan bahwa senang dan susah itu rahmat Allah, tinggal apa rahmat Allah yang bisa saya dapatkan ketika saya senang, dan apa rahmat Allah yang saya dapatkan ketika saya susah. Ya. Itu saja yang kita pegangi. Tapi inilah yang kadang kita sendiri suka menolak kaidah. Bu, kalau ada orang yang gak baik sama ibu cenderung senang atau susah? Ada orang gak baik sama ibu, senang atau susah? Susah. Iya, susah. Di dalam susah ada rahmat Allah nggak? Ada. Mana yang rahmat Allahnya lebih banyak? Maka susah. Nah, berarti ke orang yang gak baik ke ibu mendekat atau menjauh? Mendekat atau menjauh? Mendekat. Dia gak baik sama ibu. Ya, berarti orang yang gak baik sama ibu itu dijauhi atau didekati? Didekati. Ya. Tapi mendekatinya susah atau gampang? Wajar nggak kalau kita menjauh? Kalau kita menjauh dari dia sama dengan menjauh dari aneh nggak Bu? Kalau kita menjauh orang-orang yang nggak baik, aneh. Di dalam dia ada rahmat Allah yang sangat besar. Ibu, kalau seandainya ibu ditelepon oleh seorang ibu, katakan Ibu Yuni, telepon ke ibu. Ibu, maaf mengganggu ini. Sebentar aja Bu, saya kebetulan dapat rezeki. Ibu Yuni ini orangnya baik sekali. Saya baru dapat rezeki ibu yang gak banyak, dan saya itu pengen berbagi sama ibu. Iya. Saya pengen kasih ibu gak banyak Bu, uang cuma 2 miliar. Uang itu sudah saya titipkan Bu. Uang itu sudah saya titipkan ke ibu. Nggak apa-apa, Ibu Yuli. Iya, saya udah titipkan ke Ibu Yuli. Katanya kan rumahnya dekat sama ibu. Nanti ibu ke Ibu Yuli saja ya. Iya. Bilang aja saya mau ngambil titipan dari saya, dari Ibu Yuli. Ibu seneng nggak? Cuma masalahnya Ibu Yuli ini orangnya nggak baik sama ibu. Orangnya nggak baik sama ibu. Ibu mau datang atau nggak datang? Gaya banget.
2M. Ya kalau 2M kurang saya tambah 20M. Kita datang nggak ke rumahnya Ibu Yuli? Kenapa datang? Loh kan beliau orangnya nggak baik sama Ibu. Iya bagus. Saya nggak ngelihat dia baik atau nggak baik. Dia dititipi uang 20. Kalau orang-orang yang nggak baik ke kita, Allah nitipkan apa ke dia? Rahmat. Nilai rahmat Allah dibanding 20M besaran mana? Rahmat Allah. Terus orang tadi kita dekati atau kita jauhi? Aneh nggak kalau kita menjauh dari dia? Aneh. Saya nggak ada urusan dia nggak baik. Toh kalau dia nggak baiknya itu ke kita atau ke dia? Kalau dia zalim, itu zalimnya ke dia. Kalau dia mengkhianati, kembalinya ke dia. Gak ada urusan. Tapi Allah menitipkan rahmat yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita tetap dekat dengan orang-orang itu. Karena kita pengen dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibi yang dirahmati Allah. Soal sabar. Sabar itu ada batasnya nggak? Tidak. Sabar itu kan ada batasnya, betul? Kenapa kita menyebut sabar itu ada batasnya? Karena ini penting. Yang namanya sabar itu apa? Banyak orang yang mengatakan sabar itu menghadapi masalah. Padahal masalah itu bukan untuk dihadapi. Masalah itu untuk diatasi. Berarti sabar itu bukan menghadapi masalah, tetapi sabar di dalam mengatasi masalah. Nah kalau mengatasi masalah berarti harus ada ikhtiar yang dilakukan. Jadi sabarnya kita bukan menghadapi masalahnya, tetapi di dalam berikhtiar mengatasi masalah. Jadi kayak kita ketemu tembok, sabar enggak? Kita harus sampai ke seberang, tapi ketemu tembok, sabar enggak menghadapi tembok? Caranya? Jebol nggak bisa? Nah, yang dibutuhkan menghadapi temboknya atau memanjat temboknya? Nah, sabarnya yang dibutuhkan memanjat temboknya itu butuh kesabaran. Nah, selama ini kita memahami sabar itu menghadapi masalah. Kalau sabar menghadapi masalah, maka hukumnya kuat-kuatan antara kita dengan masalah, dengan tembok tadi. Lebih kuat mana? Kalau lebih kuat masalahnya, ya sampai kapanpun masalah itu akan masalah. Tapi kalau kita mengatasinya, maka justru masalah itu menjadi batu pijakan bagi kita untuk naik. Jadi itu pengertian sabar. Gambaran umumnya seperti itu. Kemudian punya hutang, sedekah ke anak yatim dulu atau bayar hutang. Kalau pakai hukum ya bayar hutang dulu, karena wajib. Iya, karena wajib. Tapi ini anak yatim juga butuh. Nah kalau semisal tetap, soalnya bayar hutangnya udah jatuh tempo, maka tetap bayar hutang dulu. Tapi ini anak yatimnya butuh ada yang memperhatikan. Insya Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk membantu. Jadi hukum tetap nomor 1. Tapi kalau jatuh temponya masih bulan depan, dan insya Allah saya ada rezeki untuk bisa donasi, ya udah sekarang pakai buat menyantuni anak ya. Nah kalau yang terakhir tadi saya agak kurang jelas, tapi kalau yang saya tangkap sikap terhadap orang yang belum paham ya dipahamkan dulu. Dipahamkan, dan memang pada akhirnya kepahaman itu menjadi hal yang sangat penting. Karena banyak hal ibu yang dirahmati Allah, kesalahan itu karena kita salah mengerti. Padahal mengerti ini hal yang sangat penting, termasuk kita mengerti bahwa kita ini hamba Allah. Sekaligus ini sebagai penutup, kita kembali kepada ayat tadi, Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini mengandung pesan lain untuk kita, pesan kebaikan. Apa pesannya?
Allah menghadirkan kita di muka bumi sebagai manusia. Betul? Waktu lahir kita sebagai manusia. Tapi kan kita tinggal di bumi tidak selamanya. Akan ada saat di mana hidup kita di bumi berakhir. Jadi kalau saya lihat wajah-wajah di depan saya ini kan wajah-wajah mau berakhir semua. Pasti. Dan waktu hidup kita di bumi berakhir, berarti kita harus meninggalkan bumi. Maka berdasar ayat ini, Allah ingin pada saatnya nanti kita meninggalkan bumi, meninggalkan sebagai hamba Allah. Bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai hamba Allah. Karena kalau seandainya ada manusia, ada orang lahir sebagai manusia, terus mati sebagai manusia, itu musibah. Itu musibah yang akan disesali dengan penyesalan yang gak ada artinya. Analoginya seperti anak-anak kita, adik-adik kita yang diterima di perguruan tinggi. Mereka pertama kali datang ke kampus itu sebagai siapa? Mahasiswa. Tapi kan mereka tinggal di kampus tidak selamanya. Akan ada saat di mana mereka harus meninggalkan kampus mereka. Nah, waktu mereka meninggalkan kampus mereka meninggalkannya sebagai siapa? Itu namanya sukses. Betul? Ya. Tapi bayangkan ada anak, dia datang ke kampus sebagai mahasiswa, ya, meninggalkan kampus juga statusnya masih mahasiswa. Berarti dia meninggalkan kampus dengan status. Bayangkan mahasiswa karena dia pulang kampung itu dengan membawa kemuliaan atau kehinaan. Maka na'udzubillah, ini yang terjadi kalau seandainya ada manusia terlahir sebagai manusia, pada saatnya mati, kok mati sebagai manusia, berarti status matinya Su'ul khotimah. ini kan namanya su'ul Khotimah. Tapi kalau seandainya kita lahir sebagai manusia, terus mati sebagai hamba Allah, berarti kita mati dalam keadaan Husnul khotimah. dan ini yang butuh ilmu dan Iman. butuh ilmu dan iman. Hanya dengan ilmu dan iman kita akan berubah menjadi hamba Allah. Inilah yang namanya sukses mulia. Berarti perubahan menjadi hamba Allah itu harus kapan? Mungkin nggak besok ada orang yang meninggal. Saya nggak bilang yang ada di ruangan ini, nggak enak. Tapi kan pasti besok ada manusia yang meninggal. Berarti perubahan menjadi hamba Allah harus kapan? Ya, harus sekarang. Kalau dulu ya, para founding father negeri kita ini mengumandangkan proklamasi, maka mudah-mudahan ini betul-betul kita harus mengumandangkan proklamasi. Tolong dibawa teks proklamasi ini, bunyinya proklamasi perubahan. Saya sebut nama Ibu dengan ini menyatakan diri berubah sebagai hamba Allah. Hal-hal yang mengenai pemindahan, perubahan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Ya, ini ditempel di tembok bahwa Ibu sudah berubah menjadi hamba. Dan yang mau iakan demikian itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf waktu jualan yang membatasi kita. Maunya kita sudah proklamasi. Sekarang kita sudah seutuhnya menjadi hamba Allah. Berarti apapun yang kita lakukan setelah pengajian ini sepenuhnya kita lakukan sebagai hamba Allah. Maka kapanpun kita mati, insya Allah kita mati sebagai hamba Allah. Kalau kita mati sebagai hamba Allah, yang kita bawa pulang ke akhirat apa? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah inilah yang kelak nanti akan menjadi jalan terbukanya pintu-pintu surga.
على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh Engkau yang menghadirkan kami di alam dunia ini. Ya Allah, kami tidak ingin menjalani kehidupan kami ini sebatas sebagai manusia. Izinkan dan bantu kami ya Allah untuk selekasnya, secepatnya kami bisa mengubah diri kami menjadi hamba-Mu ya Allah, menjadi hamba-Mu, agar apapun amal yang kami lakukan semuanya kami lakukan sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, di sisa umur ini kami ingin apapun yang kami lakukan dalam hidup kami semuanya bernilai ibadah, bernilai akhirat. Jangan lagi Engkau ya Allah izinkan kami melakukan amal kebaikan hanya bernilai dunia ya Rahman. Bukankah dunia ini hanya sesaat, sebentar dan sementara. Suatu saat kami semua pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Ya Allah, kami betul-betul mohon kepada-Mu, izinkan di sisa umur ini kami bisa melakukan amal kebaikan yang tidak hanya akan menjadi jalan surga bagi kami, tapi juga bisa menjadi jalan surga bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, jalan surga bagi keduanya. Ya Allah, dengan cara apa lagi kami bisa membalas kebaikan orang tua kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga ya Allah, jalan surga bagi ayah dan ibu kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pengertian bahwa apapun yang ada dalam hidup kami adalah rahmat-Mu ya Allah, adalah rahmat-Mu. Bukankah di dalam setiap kejadian dan peristiwa yang kami alami di situ pasti ada kebaikan-Mu ya Allah, ada kebaikan-Mu. Karena itu buatlah kami menjalani hidup ini hanya dengan syukur ya Allah, syukur atas segala apapun yang Kau sudah karuniakan, syukur atas semua keadaan. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami bersyukur hanya pada saat senang. Buatlah kami juga bersyukur pada saat kami susah. Dengan kami jadikan kesusahan sebagai kesempatan bagi kami untuk bisa melakukan sebaik-baiknya amal. Ya Allah, kepada-Mu kami memohon, kepada-Mu kami meminta. Utuhkan kebersamaan kami ini ya Allah. Utuhkan kebersamaan Majelis An-Nisa di dunia-Mu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan Majelis An-Nisa ini majelisnya para ahlul rahmah ya Allah, menjadi tempat bertemunya para hamba-hamba-Mu, menjadi majelisnya para ahlul jannah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.